Assalamualaikum, hai teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu sehat ya dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama aku, ibu rumah tangga dengan 2 anak balita di rumah kayu sederhana. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik dan menonton video sederhana aku ini. Semoga video sederhana aku ini bermanfaat bagi kalian yang nonton ya. Rutinitas ibu rumah tangga ya itu-itu saja dan tidak pernah ada habisnya. Apalagi ibu rumah tangga yang kesehariannya cuma di rumah aja. Tapi walaupun begitu, ibu rumah tangga harus tetap bahagia. Kenapa ibu rumah tangga harus bahagia? Karena ibu itu adalah jantung dari sebuah rumah. Kalau ibu bahagia, maka seisi rumah pun akan ikut bahagia. Kalau ibu sedih atau sedang bad mood, seisi rumah pun juga akan merasakan keangkerannya. Seperti merasa tidak tenang atau nggak nyaman aja di rumah kalau ibunya lagi sedih ya. Rutinitas adalah hal yang sangat penting. Terkadang menjalankan atau mengerjakan rutinitas sehari-hari yang itu-itu saja seringkali tidak menyenangkan atau membosankan ya. Terlebih lagi ibu rumah tangga yang kesehariannya itu cuma di rumah terus. Kesannya rutinitas yang sama setiap harinya itu bikin kita nggak kreatif ya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu apalagi kesehariannya yang cuma di rumah aja, itu cuma masak, beberes, nyuci, pokoknya setiap harinya itu-itu aja dan tidak pernah ada habisnya ya. Kadang ada yang bilang ngurusin anak satu aja udah keteteran. Nah ini aku punya 2 anak dan masih balita. Pernah stres nggak sih? Ya pernah lah ya. Dulu itu waktu masih punya anak satu ya aku suka keteteran ya. Karena aku itu dulu nggak bisa untuk membagi waktu. Mana yang waktunya untuk anak-anak dan mana waktunya untuk bekerja itu nggak bisa mengaturnya ya. Tapi semenjak aku punya 2 anak, aku mencoba untuk berpikir bagaimana caranya aku supaya nggak keteteran lagi dan nggak stres lagi ngurusin anak, rumah, dan suami. Caranya aku itu harus bisa mengatur waktu 24 jam sebagai ibu rumah tangga. Nah siapapun bisa ya untuk mengatur waktunya supaya nggak keteteran. Tergantung kemauan sendiri aja. Tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Sebagai ibu rumah tangga itu pasti punya segudang pekerjaan di rumah ya. Mulai dari masak, nyuci, beberes rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Setiap harinya pekerjaan cuma itu-itu aja ya dan tidak pernah ada habisnya. Nah, salah satu kuncinya yang pertama menjadi ibu rumah tangga bahagia itu adalah lakukan pekerjaan itu dengan seikhlasnya. Meskipun terkadang pekerjaan itu sangat merepotkan, melelahkan, dan terkadang membuat kita emosi juga ya. Tapi kita harus berpikir kalau pekerjaan itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Pasti kita dengan ikhlas mengerjakannya ya. Jangan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Kenapa saya bisa bilang begitu? Istri yang baik, yang sabar, yang cantik, pintar masak, wangi, dan sayang keluarga, dan tidak ada kurang satupun, itu cuma ada di negeri dongeng ya. Saat ibu rumah tangga mengurusi semua pekerjaan yang ada di rumah, dia itu pasti lelah ya, dan sulit untuk menjaga badannya itu tetap wangi. Apalagi ibu rumah tangga yang tidak punya asisten untuk membantu pekerjaannya di rumah. Nah, kalau ibu rumah tangga yang kalangan atas bisa lah ya untuk punya asisten membantu di rumah, membantu pekerjaannya di rumah. Nah, kalau ibu rumah tangga yang sederhana seperti aku ini nggak bisa pakai asisten rumah tangga ya. Hidup aja sederhana, dapat makan aja udah alhamdulillah ya. Belajar untuk selalu bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Nah, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita itu harus selalu bersyukur ya. Mungkin hari-hari yang seperti ini atau keadaan seperti ini tidak akan terulang lagi dan akan kita rindukan di hari-hari esoknya.
Mengeluh itu tidak akan membuat masalah yang kita hadapi itu hilang. Malah dengan mengeluh itu masalah akan terasa semakin berat lagi ya. Saat kita bersyukur, berpikirlah untuk positif dan mencoba mencari hikmahnya. Mungkin masalah itu tidak akan selesai, tapi setidaknya kita bisa berpikir lebih tenang. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, intinya itu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan jadi diri sendiri, dan teruslah untuk memotivasi diri sendiri dengan hal-hal yang positif. Karena tidak semua ibu rumah tangga itu bisa hidup nyaman dengan penghasilan dari suami yang banyak. Semua orang itu pasti ingin hidup yang mewah, hidup enak ya. Tapi tidak semua orang bisa untuk hidup mewah dan enak kayak gitu ya. Nah, kita itu harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena bersyukur itu adalah salah satu kunci hidup kita itu selalu bahagia. Jangan dengarkan kata-kata orang lain kalau kata-katanya itu akan membuat kita sakit hati atau buat kita kesel. Jadikan aja kata-kata orang itu angin lalu aja ya. Karena itu akan menambah dosa kita aja ya kalau kita masukin ke telinga dan masukin ke hati. Nah, kadang ada yang bilang ke aku, ini anaknya masih kecil kok udah punya adik aja. Ya mau gimana lagi ya, karena yang beri rezeki itu adalah Allah, bukan kita ya. Jadi kita cuma menerima aja. Toh yang ngurusin anak kita, ngasih makan anak kita itu ya kita ya, bukan dia. Jadi ngapain harus dimasukin ke hati, nambah beban pikiran aja ya. Jadi anggap aja angin lalu kalau ada orang-orang yang berkata tidak baik kepada kita. Jadi hal-hal yang membuat hati kita itu tidak tenang, buang aja, yang gak usah dimasukin ke hati. Karena kita sebagai ibu rumah tangga itu harus selalu bahagia, supaya anak dan suami kita itu juga ikut bahagia ya. Untuk hari ini sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian yang nonton. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.